Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keberlanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang sejarah dan evolusi akuntansi keberlanjutan. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan latar belakang munculnya akuntansi keberlanjutan, yang kedua menguraikan dampak peristiwa besar seperti Bhopal dan Chernobyl terhadap praktek keberlanjutan, dan yang ketiga memahami konsep dasar pembangunan berkelanjutan dan triple bottom line. Akuntansi keberlanjutan muncul sebagai respon terhadap krisis lingkungan dan sosial akibat praktek bisnis yang hanya memfokuskan pada keuntungan. Tujuannya adalah mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara transparan. Akuntansi keberlanjutan juga diperkuat oleh konsep pembangunan berkelanjutan dalam laporan Brundtland di tahun 1987. Terdapat peristiwa lingkungan yaitu Bhopal di tahun 1984 di India yang mengakibatkan ribuan korban akibat kebocoran gas bus. Kemudian dari kejadian tersebut munculnya kesadaran akan pentingnya sistem manajemen risiko. Bencana lingkungan yang kedua yaitu adalah Chernobyl di tahun 1986 yaitu di Ukraina. Ini mengakibatkan radiasi luas, evakuasi massal, dan krisis kesehatan lintas generasi. Kejadian tersebut memicu peningkatan standar keselamatan dan pelaporan lingkungan. Kedua peristiwa ini mendorong adopsi CSR, ISO 14001, dan pelaporan keberlanjutan. Akuntansi keberlanjutan tidak lepas dari konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana laporan Brundtland di tahun 1987. Jadi, pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Untuk pembangunan berkelanjutan, ini menekankan pentingnya keseimbangan antara ekonomi, yaitu pertumbuhan dan efisiensi, sosial, keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan, konservasi dan mitigasi dampak ekologis. Sehingga konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana Brundtland Report di tahun 1987 ini dijadikan sebagai dasar kerangka kerja akuntansi keberlanjutan secara global. Nah, selain itu terdapat adanya konsep triple bottom line yang digagas oleh Eddington di tahun 1997. Nah, triple bottom line ini melakukan pendekatan tiga dimensi untuk mengukur kinerja perusahaan. Yang pertama adalah profit, yaitu keberlanjutan finansial dan efisiensi operasional. Yang kedua, people, dampak sosial terhadap pekerja dan masyarakat. Yang ketiga, planet, dampak lingkungan dari aktivitas bisnis. Sehingga perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga pada pemangku kepentingan lainnya. Hal yang mendasar berkaitan dengan akuntansi keberlanjutan adalah perubahan paradigma bisnis yang semula hanya memfokuskan pada keuntungan jangka pendek menjadi mengintegrasikan bisnis ya dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam strategi jangka panjang satu perusahaan. Jadi, akuntansi keberlanjutan menjadi alat pengambilan keputusan strategis dan sarana transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Nah, berkaitan dengan implementasi awal untuk akuntansi keberlanjutan ini dilaksanakan melalui CSR, yang kini berkembang menjadi sistem akuntansi dan pelaporan strategis. Kemudian, pelaksanaan CSR tersebut mendorong pelaporan terintegrasi, di mana perusahaan harus menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan cenderung lebih efisien dan stabil. Jadi, kalau kita simpulkan dari materi ini, yang pertama adalah akuntansi keberlanjutan berkembang karena krisis sosial dan lingkungan global. Yang kedua, peristiwa Bhopal dan Chernobyl menjadi titik balik regulasi dan transparansi. Yang ketiga, konsep di dalam laporan Brundtland dan triple bottom line membentuk dasar praktek bisnis keberlanjutan masa kini. Oleh karena itu, praktek akuntansi ini bergerak ke arah yang lebih bertanggung jawab, strategis, dan berkelanjutan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.